Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Frida Putri. Saya mahasiswi dari semester 5B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Nah, di sini saya ingin mereview jurnal karangan Dr. Kuswandi SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Jurnal ini telah diupdate di dalam jurnal Mimbar Justisia yang berjudul Model Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa semua negara pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yakni memberikan kesejahteraan bagi warganya. Demikian pula Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, atau dalam rumusan lainnya ialah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan demikian mempertegas bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia adalah penganut paradigma negara kesejahteraan atau welfare state. Negara secara proaktif dan imperatif ikut mengusahakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai bangsa yang berdaulat, negara Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa ada campur tangan dari negara apapun. Kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Salah satu unsur negara ialah adanya pemerintah yang berkedaulatan. Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan yang tertinggi dan tidak terbatas. Kedaulatan yang menunjuk pada kemerdekaan penuh suatu negara yang memiliki wibawa tertinggi baik ke dalam maupun keluar. Dan oleh karenanya, negara berkedudukan sebagai pencipta tertinggi tata hukum bagi masyarakatnya. Untuk pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin dalam bukunya yaitu Six Livres de la République tahun 1576. Kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menggabungkan konsep kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan secara sekaligus. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini mencerminkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar atau konstitusional demokrasi. Sedangkan pasal 1 ayat 3 menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Inilah yang dimaksud dengan paham kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum. Namun bersamaan dengan itu, gagasan kedaulatan Tuhan juga diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat berhasil atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa sebelum memangku jabatannya, setiap presiden dan atau wakil presiden diharuskan bersumpah atau berjanji dengan menyatakan demi Allah. Jadi, kesimpulannya adalah kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan tertinggi suatu negara untuk mengatur sendiri wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain ataupun organisasi-organisasi internasional. Konsep kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 selain memiliki arti politis juga memiliki arti ekonomis dan sosial. Baik, demikianlah review jurnal hukum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.